Shalom Aleichem, selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Dia harus di atas gitu. Sangat tidak logik ketika saya melihat orang yang katanya beragama, bertuhan, tapi membinasakan kemanusiaan. Itu sangat mengerikan gitu. Satu pemahaman yang sangat mengerikan yang saya lihat gitu ya. Saya banyak bertemu dengan tokoh agama ya pada waktu saya masih aktif. Dari beberapa orang ya meyakini bahwa kehidupan beragama itu sesungguhnya memuliakan kemanusiaan. Tapi ketika keagamaanmu membinasakan kemanusiaan, ada yang salah dengan keyakinan itu, gitu ya. Jadi dalam Midrash Rabbah, etrog itu menggambarkan hati manusia, gitu ya. Jadi Tuhan ingin, Hashem ingin manusia itu harus mengontrol keinginan hatinya. Oke, lalu yang kedua, lulav ya. Spesies yang kedua adalah lulav. Lulav itu menggambarkan tulang belakang manusia. Di tulang belakang itu ada begitu banyak saraf ya. Manusia itu di sana tempatnya, gitu ya. Tulang belakang itu. Dan di tulang belakang itulah yang menghasilkan sel pengganti. Gitu ya. Kalau ada kerusakan dari tubuh, maka sel-sel punca yang disebut sel punca itu ya, yang menggantikan sel-sel tubuh manusia yang rusak. Setiap hari ada jutaan sel yang rusak dan jutaan sel baru yang tumbuh ya, yang diproduksi dari tulang belakang manusia. Nah, lulav itu gambaran dari tulang belakang. Nah, tulang belakang ini yang menentukan apakah seorang itu tegak atau bungkuk gitu ya. Tegak atau bungkuknya tubuh seseorang ini sangat ditentukan oleh tulang belakang. Nah, lulav ini menggambarkan tulang belakang manusia. Artinya, seseorang atau seorang Yahudi itu diajar harus tegak dalam hidupnya untuk Torah. Mereka tidak boleh kompromi dalam hidupnya sebagai Torah observant, gitu ya. Ini satu ajaran yang diajarkan oleh para orang bijak di dalam Midrash Rabbah. Lalu yang ketiga, spesies yang ketiga itu adalah hadashim atau myrtle. Itu daun yang kecil ya, yang bentuknya seperti mata, ya. Artinya seseorang harus menjaga matanya untuk selalu melihat kepada Hashem yang di surga. Ya, diajar untuk melihat gitu ya dalam hidupnya, untuk mengandalkan Hashem dalam hidupnya. Dan yang paling penting adalah seseorang itu tidak boleh memandang rendah sesamanya. Ini penting ya. Karena Hashem menciptakan manusia itu dari sumber yang sama gitu ya. Jadi hadashim yang bentuknya seperti mata itu mengajar bahwa kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh memandang rendah sesama kita dalam kehidupan kita. Ya, apapun keadaan orang, setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Ya, orang pasti ada lemahnya, gitu ya. Sehebat apapun dia ada kelemahannya. Bahkan orang yang dianggap rendah pun itu ternyata banyak memiliki kelebihan yang kita nggak punya. Jadi dari situ, kalau kita bisa melihat untuk tidak memandang rendah sesama kita, maka kita bisa menghargai sesama kita dengan baik, gitu ya. Nah, mitzvot di dalam Sukkot ya, di hari Sukkot di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya oleh kakten, kamu harus memegang atau memegang, you shall take, gitu ya.
mitzvot ini mengajarkan bahwa keempat bagian-bagian dari tubuh manusia yang berbeda-beda tadi, ya, itu harus dipegang di tangan, ya. Artinya harus ada di bawah kontrol kita manusia, ya. Ini satu ajaran yang sangat penting supaya kita harus mengontrol apa yang ada di dalam diri kita, khususnya tadi, ya. Ya, mulai dari keinginan hati, lalu sikap kita untuk tegak sebagai seorang yang taat Torah, lalu kita mengendalikan mata kita untuk tidak melihat hal yang tidak baik, ya, atau tidak memandang rendah sesama, tapi kita melihat kepada Hashem di surga, ya. Dan yang terakhir, Arafah. Arafah itu bentuknya seperti bibir, gitu ya, seperti bibir. Artinya kita harus mengontrol ucapan kita. Perkataan yang kita ucapkan tidak boleh lason hara, ya, tidak boleh membuat kepahitan terhadap sesama kita. Nah, keempat bagian dari tubuh ini harus kita pegang oleh khatam, you shall take, gitu ya. For yourself on the first day, the fruit of the beautiful tree, dan seterusnya. Jadi keempat spesies ini yang mewakili dari empat bagian dari tubuh yang sangat penting, ya, itu harus ada di bawah kontrol kita, di bawah kontrol manusia. Ketika manusia tidak bisa mengontrol ini, ya kita akan lihat sendiri, gitu ya, akibatnya, gitu ya. Jadi Sukkot itu ternyata ada begitu banyak pengajaran yang begitu dalam, ya. Salah satunya adalah diperintahkan untuk memegang 4 spesies ini, ya. Seorang Yahudi diperintahkan untuk memegang 4 spesies ini. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Tadi saya sempat menyebutkan, ya, Haftarah untuk hari pertama dari Sukkot itu ada di dalam kitab Zakaria, yang isinya kita sudah tahu, ya, perang Gog-Magog, ya. Lalu puncaknya dari peristiwa itu adalah final redemption, ya, final redemption, penebusan, dan disitulah diketahui oleh bangsa-bangsa, diakui oleh bangsa-bangsa bahwa hanya Hashem sendiri yang adalah raja dan Israel adalah umatnya. Nah, realisasinya itu ada di hari raya Sukkot di dalam kitab Zakaria. Jadi kalau kita lihat di profesinya dari kitab Zakaria ini, bangsa-bangsa yang tersisa atau bertahan dari Gog-Magog itu akan bergabung dengan bangsa Yahudi setiap tahun untuk merayakan hari raya Sukkot, gitu ya. Jadi di situ kita coba bisa bayangkan, semua aja kita membayangkan, ya, walaupun mungkin rasanya susah untuk dibayangkan, ya, di masa depan bangsa-bangsa itu akan mendapat obligasi untuk duduk di dalam Sukkah dan merayakan bersama dengan orang-orang Yahudi, gitu ya. Dan kalau mereka tidak datang untuk merayakan Sukkah, apa yang terjadi? Akan dihukum menurut kitab Zakaria, gitu ya. Nah, kita akan melihat ini, ya. Tadi sudah saya sebutkan, ya, bahwa ada 2 mitzvot besar dalam perayaan Sukkot. Apa tadi? Masih ingat, ya? 1, setiap orang Yahudi diperintahkan untuk membuat Sukkah dan tinggal di bawah Sukkah itu. Mitzvot yang kedua, setiap orang Yahudi harus memegang 4 spesies tadi, ya. Mulai dari Etrog, Lulav, Hadashim, dan Arafah, ya. Nah,
faktor yang umum dari kedua mitzvot ini itu disebut akhdut atau unity, ya, unity, gitu ya. Nah, perintah untuk tinggal di bawah Sukot, di bawah Sukah, gitu ya. Kita tahu bahwa Sukah itu kan harus dibangun terlebih dahulu. Ingat ya, yang boleh menyelesaikan Sukah itu harus laki-laki, ya. Wanita membantu, iya, tapi tidak boleh menyelesaikan Sukah, gitu, pembangunan Sukah itu menurut halakah. Ya, tapi ketika Sukah itu terbangun untuk satu keluarga, maka keluarga itu boleh mengundang sesamanya, gitu ya. Jadi mengundang beberapa keluarga untuk datang untuk sama-sama makan di bawah Sukah, gitu ya, bersama-sama. Jadi yang bangun Sukah itu satu keluarga, tapi dia mengundang orang-orang tetangganya dan kenalannya, sahabatnya, gitu, untuk datang dan merayakan Sukot bersama di bawah Sukah, gitu ya, sambil makan, gitu ya. Kemarin di hari ke-7 ya, itu kebetulan kan rumahnya Abigail, adiknya Mora Elisheva, kan dekat gitu ya. Nanti Mora Abigail juga akan berbagi pengajaran juga dengan kita semua, ya. Itu datang, gitu ya. Dia datang dan kita undang dan datang, dan kita merayakan Sukot bersama, gitu ya. Kita makan di bawah Sukah, gitu ya. Jadi keluarga yang memiliki Sukah, ya, itu bisa mengundang, gitu ya, orang untuk duduk bersama-sama di bawah Sukah, merayakan Sukot, gitu ya. Nah, di dalam Gemara Sukah 27b itu dikatakan bahwa Uyim kol Yisrael leseh basuka ahad, seluruh Israel, ya, itu duduk di dalam satu Sukah. Itu Gemara yang mengatakan begitu, artinya bahwa Sukah itu menyatukan Israel, ya. Dan faktor utama dari Sukah adalah akhdut, unity, kesatuan, ya, kesatuan, ya. Beda dengan 4 spesies yang diwajibkan sebagai perintah dalam Hari Raya Sukot, itu setiap orang harus punya sendiri, gitu ya, 4 spesies ini, gitu ya. Walaupun itu punya sendiri, akan tetapi 4 spesies ini ternyata diikat satu kesatuan, ya. Walaupun setiap orang punya sendiri 4 spesies ini di tangannya, tapi lihat, 4 spesies ini diikat menjadi satu kesatuan. Jadi walaupun itu milik perorangan, tapi tetap ada faktor yang umum dari dua mitzvot tadi yang saya katakan adalah unity atau akhdut, ya. Jadi Sukot itu mengajarkan tentang kesatuan, gitu ya. Sukah adalah perintah di mana melaluinya seluruh Israel menjadi unity, menjadi satu, ya. Itu bagian yang pertama yang kita bisa lihat dari pengajaran tentang Sukot. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, kita tinjau dari Midras 30 ayat 12, ya. 4 spesies. 4 spesies ini selain tadi mewakili 4 bagian tubuh manusia, ada pengajaran yang lain. Dari Midras 30 dikatakan etrog itu kan itu adalah lemon, ya, lemon yang spesial, yang beda dengan lemon di sini, ya. Itu buah yang punya rasa
dan punya aroma. Saya yakin ini sudah banyak diajarkan. Punya rasa dan aroma, ya, etrog. Artinya dia mewakili seorang yang sadik, seorang yang mau belajar Torah dan memiliki kesaksian hidup yang baik, melakukan banyak perbuatan baik, sedekah dan sebagainya. Itu etrog, ya. Dia punya rasa dan punya aroma. Ya. Punya rasa itu mewakili belajar Torah, aroma itu mewakili perbuatan-perbuatan baik, ya. Lalu yang kedua, lulav. Lulav itu punya rasa. Tapi kalau dicium, dia nggak punya aroma. Lulav itu mewakili seseorang yang hidupnya hanya belajar Torah. Belajar Torah, tapi tidak melakukan perbuatan baik. Dia hanya fokus belajar Torah, gitu ya. Sehingga lupa untuk berbuat baik. Lalu yang ketiga, hadasim. Hadasim itu dia nggak punya rasa. Jadi kalau daun hadasim itu yang bentuknya kayak mata, ya, itu rasanya nggak ada. Tapi dia punya bau, punya aroma. Nah, hadasim ini mewakili seseorang yang selalu berbuat baik, tapi nggak pernah belajar Torah, gitu ya. Dan yang ketiga, arafot, ya. Arafot ini artinya nggak punya semua, gitu ya. Nggak ada rasa, juga nggak ada aroma. Artinya orang yang nggak pernah belajar Torah, juga kesaksian hidupnya atau nggak berbuat baik, gitu ya. Nah, keempat spesies ini yang mewakili berbagai jenis manusia, tadi itu diikat menjadi satu kesatuan, ya, dan itulah yang diayunkan ke berbagai arah di bawah Sukah, ya. Itu menggambarkan bahwa Hashem ingin siapapun orangnya, ya, entah dia seorang sadik, entah dia seorang yang rajin untuk belajar Torah tapi nggak pernah berbuat baik, atau seorang yang selalu berbuat baik tapi nggak punya waktu untuk belajar Torah, atau bahkan orang nggak punya semuanya, itu menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu kesatuan, ya. Kalau masih ingat ya dulu ketika Hashem memberikan Torah di Gunung Sinai, dia mengatakan bahwa Israel itu satu kesatuan. Dia dilihat sebagai satu kesatuan, sebagai bangsa. Jadi Sukkot itu juga mengajarkan tentang kesatuan sebagai bangsa. Nah, sekarang kita melihat, ya, ini tolong diingat, ya, bahwa faktor penting di dalam dua mitzvot yang diperintahkan Hashem dalam perayaan Hari Raya Sukkot adalah akhdut, unity. Nah, Zakaria mereferensi kepada Sukah itu sebagai sebuah satu perintah yang tertulis real, juga ternyata punya kiasan, gitu ya. Ini ada satu banyak rabi, ya, banyak rabi, orang-orang sadik yang mengajarkan bahwa bukan berarti di masa mesianik ini bangsa-bangsa akan makan dalam Sukah bersama dengan seorang Yahudi dan dihukum jika dia tidak memenuhi untuk ada di dalam Sukah bersama seorang Yahudi. Tapi, ya, dia bermaksud bahwa dunia bangsa-bangsa atau Bnei Noah, dunia Gentile, itu diharapkan harus mempraktekkan pelajaran yang dibawa oleh mitzvot dari festival Sukkot. Apa itu?
satu, unity dan kemanusiaan, gitu ya. Jadi bangsa-bangsa harus belajar untuk menyingkirkan selfish-nya, gitu ya. Dia harus mau berbagi privilege-nya mereka dengan semua bangsa-bangsa. Dari tulisan Zakaria di sini dikatakan lo ya'alu lahok et hak hasukot. Mereka yang menolak untuk pergi ke atas untuk merayakan festival Sukot, ya, pergi ke atas ini sama dengan aliyah, ya, aliyah kan pergi ke atas, artinya kalau mereka menolak untuk mengelevate diri mereka, mengelevate spiritual mereka, dan menyadari bahwa pesan dari Sukot adalah mengajarkan tentang kemanusiaan, mereka akan dihukum. Gitu. Jadi Sukot itu mengajak semua bangsa-bangsa, bukan hanya untuk duduk bersama orang-orang Yahudi di bawah Sukah, tapi yang paling penting adalah mereka harus mau sharing privilege mereka dengan semua manusia. Sama seperti ketika Tuhan mengajarkan untuk menyatukan baik seorang sadik, orang yang bisanya cuma belajar Torah, orang yang bisanya hanya berbuat baik tapi nggak pernah belajar Torah, atau bahkan orang yang mungkin dianggap jahat ya karena nggak pernah belajar Torah, nggak punya perbuatan baik, ya itu harus disatukan karena ini bicara kemanusiaan, gitu ya. Sukot mengajarkan tentang kemanusiaan untuk menerima berbagai perbedaan, dan percayalah ketika seseorang itu diterima walaupun dia mungkin orang jahat, tapi ketika dia bisa bergabung diterima oleh orang-orang sadik atau mungkin orang yang tahu Torah ataupun orang yang berbuat baik, itu akan memberikan influence pada mereka sehingga mereka akan berubah menjadi baik, gitu ya. Ini pelajaran yang paling penting bagi dalam pelajaran Sukot adalah bahwa bangsa-bangsa harus mengelevate spiritual mereka naik, gitu ya, untuk menerima kemanusiaan, untuk menghargai kemanusiaan, untuk unity, ya. Dan yang paling penting adalah kalau di dalam Zakaria itu untuk meng-knowledge, ya, untuk tahu bahwa Hashem adalah satu-satunya raja dan Israel adalah umatnya. Nah, itu adalah pelajaran penting yang bisa akan dilakukan oleh bangsa-bangsa menurut kitab Zakaria. Ya, kita tahu ya bahwa setiap hari raya itu punya nama-nama khusus, ya, punya nama-nama khusus, ya. Yang pertama, Pesak. Pesak itu dituliskan sebagai Zeman Keirutenu. Zeman Keirutenu, masa pembebasan kita. Itu Pesak. Yang kedua, Shavuot. Hari Raya Shavuot itu dikenal dengan Zeman Matan Torah Tenu. Zeman Matan Torah Tenu, ya, masa pemberian Torah kita. Dan yang ketiga, Sukot. Ini disebut Zeman Simcha Tenu, yaitu masa sukacita kita. Nah, ini penting, ya. Di seluruh dunia, ketika masuk dalam hari raya Sukot, maka apa yang diberitakan oleh semua komunitas Yahudi di seluruh dunia adalah sukacita, gitu ya. Masa sukacita, gitu ya. Loh, bagaimana bisa sukacita kalau seorang Yahudi kan terkenal ya di dunia ini, wah, kebanyakan orang-orang kaya di dunia ini orang Yahudi, gitu ya. Tapi disuruh pindah dari rumahnya yang besar, yang nyaman, dengan banyak kamar, tiba-tiba harus pindah ke
suka gitu ya. Satu tenda yang ya dihias sebagus apapun tetap aja nggak akan senyaman rumah mereka gitu. Tapi kok disuruhnya sukacita gitu kan? Kenapa Sukot ini adalah zaman simkatainu, masa sukacita kita gitu ya. Iya, di hari raya Sukot ya, semua orang harus merasakan sukacita. Kenapa? Gitu ya. Sebenarnya pindah ke Sukkah itu adalah satu pengingat, gitu ya, alat pengingat bagi manusia, gitu ya. Seringkali kita ini kan manusia itu membangun sistem ya, sistem keamanan kita ya, kita bangun rumah kita dengan begitu baik ya, pintunya dibikin tebal, dikunci ya, dikasih pagar di luarnya, jendelanya dipasang teralis gitu ya, supaya aman gitu ya. Jadi kita membuat pengamanan untuk tempat tinggal kita. Lalu tiba-tiba kita diajar untuk pindah ke satu pondok daun ya, yang disebut Sukkah. Yang pondok daun kekuatannya nggak ada gitu ya, nggak ada kuncinya, begitu sederhana gitu ya. Jadi secara security system itu paling lemah gitu ya. Kebetulan karena saya bekerja di itu ya, jadi saya memperhatikan security system yang dibuat gitu ya. Dan Sukkah itu security systemnya itu paling lemah gitu. Tapi ingat, sesungguhnya inilah yang mengajarkan kita untuk menaruh kepercayaan kita, menaruh keyakinan kita bahwa security system kita itu bukan pada sistem yang dibuat oleh manusia, tapi security system kita itu dibuat oleh Bapa kita yang di surga. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau kita bisa melihat bahwa security system kita yang sebenarnya yang mendatangkan keselamatan itu dibuat oleh Bapa kita yang di surga. Jadi kita mengandalkan security systemnya Hashem gitu ya. Dengan pindah ke Sukkah, di mana security systemnya lemah, tapi ingat, karena ini mitzvot, maka sang pemberi mitzvot itu hadir, ya, itu menyertai, sehingga memberikan keamanan buat kita semua. Ini yang paling penting. Jadi kita menaruh pengharapan kita, iman kita itu kepada Hashem, itu yang paling penting gitu ya. Sukkah itu kan disebut juga dirat arai, tempat tinggal sementara ya. Tempat tinggal sementara ya. Nah, atapnya nggak boleh dari sesuatu yang permanen yang tertutup gitu ya. Mitzvotnya itu atap atau sekah yang dibuat sebagai atapnya Sukkah itu harus tembus pandang. Jadi seorang harus bisa melihat bintang dari dalam Sukkah gitu ya. Itu harus seperti itu. Itu mitzvotnya begitu gitu ya. Jadi nggak boleh rapat gitu. Jadi kalau hujan itu akan basah gitu ya. Air hujan akan masuk gitu ya. Berapa hari yang lalu kan sempat hujan gitu ya. Pada waktu Syabat ya, di Syabat saya dengan keluarga kan lagi di bawah Sukkah, lagi sakarit. Itu wah udah gelap gitu ya, udah mau gerimis gitu ya. Untuk kita udah selesai sakarit, baru turun hujan dan air hujan masuk gitu ya dalam Sukkah kita gitu ya. Karena memang Sukkah itu nggak boleh dibuat dengan atap yang tertutup penuh. Itu harus tembus gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat ke atas. Kita melihat kepada Samayim yang ada di atas, bahwa keamanan kita, perlindungan kita, benteng kita, itu ada
di atas kita, gitu ya. Dan itulah yang diajarkan Hashem, ya, pada saat membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, ya. Selama di padang gurun, ya, itu bangsa Israel tinggal di dalam sukah, ya. Kenapa? Karena harus berpindah-pindah, ya. Dan ini penting, ya. Sukah itu dipahami oleh seorang Yahudi sebagai tempat yang dipindah-pindah, tapi ingat, ketika di padang gurun, apa yang melindungi bangsa Yahudi dari teriknya panas matahari di padang gurun? Ada tiang awan yang melindungi, ada awan kemuliaan yang melindungi, gitu ya. Jadi ini penting sekali, gitu ya. Jadi kenapa seorang Yahudi itu diperintahkan untuk meninggalkan kediamannya yang permanen, yang nyaman, untuk tinggal di bawah sukah selama 7 hari, itu sebagai reminder. Ingat bahwa dulu engkau pernah, leluhurmu itu pernah tinggal di sukah-sukah selama perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan selama ada di bawah sukah itu, Hashem melindungi, Hashem menyertai, melindungi dari segala apapun, gitu ya. Ya, diberikan berkat. Untuk makan dikasih mana, ya. Untuk minum itu ada sumur yang mengikuti mereka sehingga mereka bisa tetap minum, gitu ya. Jadi kalau Hashem memberikan satu perintah, maka dia selalu hadir dalam perintah itu. Jadi kalau bangsa Yahudi diperintahkan untuk tinggal di dalam sukah, ya, maka Hashem hadir dalam perintah itu dan memelihara. Walaupun tidak tinggal dalam rumah yang besar, yang mapan, yang mereka punyai, gitu ya. Tapi ketika menyadari bahwa Hashem ada, menyertai dalam perintah yang sedang mereka atau kita lakukan, maka ada sukacita yang lebih besar, gitu ya. Karena di situ kita diajar juga bahwa rumah di dunia ini adalah sementara, gitu ya. Sementara, dan ketika kita bersama Sang Pencipta, ya, yang menyertai mitzvot-nya yang kita lakukan, maka sukacita itu menjadi besar. Makanya Sukkot itu disebut Zeman Simchatenu, ya, bahwa perlindungan kita, keamanan kita, ya, itu berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kita nggak perlu takut, gitu ya. Jadi kita belajar untuk bergantung kepada Hashem di surga. Karena itu satu pelajaran yang akhirnya diajarkan bukan hanya pada waktu itu saja, tapi bahkan sampai ribuan tahun. Ingat ya, bangsa Yahudi itu diserahkan ke seluruh dunia, gitu ya. Diserahkan ke seluruh dunia, akan tetapi penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dan setiap tahun selalu diingatkan untuk tinggal di bawah sukah, ya, walaupun mungkin ada di Indonesia, mungkin ada di Meksiko, mungkin ada di China, ada di seluruh dunia, ya, Hashem tetap menyertai, dan itu adalah berkat dari Sukkot, ya, bahwa Sukkot itu adalah masa sukacita, walaupun harus dibuang, walaupun harus diapain, gitu ya. Selalu ingat bahwa Hashem menyertai, dan pada akhirnya Hashem akan membawa seluruh anak-anak Israel itu akan kembali ke tanah perjanjian. Dan kalau lihat di Bava Batra 75a, di situ dikatakan bahwa Hashem akan membuatkan makanan
untuk orang-orang benar. Ini menarik ya, bahwa Sukkot mengajak seluruh orang Yahudi untuk ada dalam sukacita, dalam suasana gembira. Selain itu juga bahwa di masa Sukkot itulah juga bangsa Yahudi mengumpulkan hasil panen. Jadi selain hasil panen, itu juga membawa satu kegembiraan bagi setiap orang Yahudi. Oke? Itu pelajaran yang kedua dari Sukkot. Nah, kita akan melihat lagi sisi yang lain dari Sukkot, gitu ya. Nah, Rashi ya, satu rabi yang besar ya, seorang rabi yang besar itu menjelaskan bahwa pondok ya, itu disebut juga Anene Hakavot, awan kemuliaan, yang menyelimuti orang-orang Yahudi di padang gurun. Kita ingat ya, ketika bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir, mereka kan dikasih makan mana, ya, mana dari surga dan minum air dari sumur yang menemani mereka dalam perjalanan mereka, gitu ya. Lalu perayaan Sukkot ini oleh Rashi dijelaskan bahwa ini untuk memperingati awan kemuliaan yang melindungi mereka selama perjalanan di padang gurun ketika keluar dari Mesir. Lalu ada seorang yang tanya, kenapa yang dirayakan untuk memperingati awan kemuliaan Anane Hakavot? Kenapa enggak untuk mana gitu ya, atau sumur di mana orang Yahudi bisa minum gitu ya? Itu ada satu pertanyaan seperti itu gitu ya. Jadi pada waktu Hashem membawa orang Yahudi keluar dari Mesir untuk membawa mereka ke Israel secepatnya, tapi ternyata itu tidak dilakukan. Orang Yahudi harus diajar dulu, mereka harus melalui padang gurun selama 40 tahun, ya. Dan karena Hashem merencanakan rencana perjalanan itu dan memilih rute padang gurun, maka adalah kewajiban baginya untuk menyediakan makanan dan air kepada orang-orang Yahudi yang tidak tersedia di gurun, di padang gurun, gitu ya. Jadi sudah kewajiban dari Hashem untuk menyediakan makanan dan minum, gitu ya. Tapi untuk melindungi mereka dari panas yang terik, maka Hashem menyediakan awan, tiang awan ya, yang menyelimuti mereka, gitu ya. Jadi selain diberikan mana dan sumur untuk minum, Hashem juga memberikan tiang awan dan tiang api pada waktu malam, gitu ya. Dan itu untuk menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Rashi mengajar anak-anak Israel, bangsa Yahudi, untuk mengapresiasi keunikan dari awan kemuliaan atau tiang awan itu pada saat merayakan hari raya Sukkot, gitu. Jadi hari raya Sukkot yang ditandai dengan satu mitzvot untuk mendirikan Sukkah itu juga untuk mengingat tiang awan yang menudungi bangsa Israel ketika dalam perjalanan ke tanah Israel dari Mesir, gitu ya. Jadi itu salah satu pengajaran yang diajarkan oleh Rashi kepada orang-orang Yahudi, gitu ya. Ya, ada seseorang pernah tanya gitu ya, saya lihat ada satu artikel yang menarik ya tentang Sukkot ini ya. Kenapa kok ada spesies yang disebut arafah? Ini spesies ini kan nggak punya rasa, nggak punya aroma, gitu ya. Kenapa sih harus itu dimunculkan gitu ya?
Kenapa itu disebut Arafah gitu ya? Ya, Arafah itu kan tadi mewakili orang-orang Yahudi yang nggak belajar Torah, juga nggak melakukan mitzvot, perbuatan baik, gitu ya. Dan itu disebut Arafah, ya, Arafah, gitu ya. Nah, saya ingin melihat ini, ya, karena ini cukup menarik untuk kita bahas, oke? Nah, ingat ya, ketika Hashem memberikan Torah kepada bangsa Yahudi, apa yang mereka katakan secara bersama-sama? Masih ingat nggak? Naaseh venisma. Naaseh venisma. Kami akan lakukan dan kami akan mendengar. Gitu ya. Naaseh venisma. Itu kata-kata yang diucapkan oleh bangsa Yahudi di kaki Gunung Sinai ketika menerima Torah, gitu ya. Jadi secara gramatikal kayaknya itu lebih cocoknya responnya itu untuk tiap orang itu aaseh vesma. Saya akan lakukan dan saya akan mendengar. Tapi ketika itu bangsa Bani Israel bersama-sama di kaki Gunung Sinai, mereka mengatakannya naaseh venisma. Kami akan lakukan dan kami akan mendengar. Mendengar itu selain itu juga bisa dilihat sebagai belajar. Kami akan pelajari, gitu ya. Nah, respon itu dilakukan secara bersama-sama, ya, karena bangsa Yahudi, bangsa Israel itu disitulah menjadi satu bangsa, gitu ya, menjadi satu kesatuan, ya. Responnya sifatnya plural, gitu ya. Kami akan lakukan dan kami akan dengar, gitu ya. Artinya, ya, alasannya tuh bukan hanya untuk kami akan lakukan dan kami dengar, gitu, tapi juga punya arti tanda petik, ya, bahwa kami akan melihat itu juga dilakukan oleh sesama kami. Kita melakukan bersama-sama, gitu ya. Jadi itu akan dilakukan bersama-sama, gitu ya. Kata-kata naaseh venisma itu juga punya makna, ya, kebersamaan, bahwa kita akan lakukan bersama-sama, tapi punya makna tersembunyi. Selain itu kita lakukan sama-sama, kita akan saling lihat, gitu ya. Kita akan saling lihat sesama kita untuk melakukannya bersama-sama, sehingga kita menjadi satu kesatuan sebagai satu bangsa. Dan kita akan saling melihat, saling mengingatkan, dan saling menjamin, gitu ya, pada waktu itu. Jadi pada saat pemberian Torah itu, setiap orang Yahudi itu menjadi arif, menjadi penjamin untuk yang lain. Orang-orang bijak mengatakan kepada kita di Syafuot 39a, Kol Yisrael arifin zeh lazeh. Semua orang Yahudi menjadi penjamin dan bertanggung jawab seorang terhadap yang lainnya untuk melakukan Torah, gitu ya. Dan kata Arafah, ingat ya, arif, ayin res fet, ya, kata Arafah yang tadi, ya, spesies yang nggak ada rasa, nggak ada aroma, nggak ada bau, gitu ya, itu berasal dari akar kata arof yang punya arti, ya, yang implikasinya itu kepada konsep pertanggungjawaban dan jaminan, garansi, gitu ya. Jadi kata Arafah yang merupakan spesies yang keempat, ya, itu menjelaskan atau mengingatkan kita, ya, bahwa seorang Yahudi harus menjadi penjamin buat dia, buat si Arafah tadi, orang yang nggak belajar
Torah, yang nggak melakukan perbuatan baik, gitu ya. Jadi Arafah tanda kutip tadi ya, bahwa seorang Yahudi itu menjadi penjamin, itu artinya gini, punya tanggung jawab, responsibility untuk mengajak si Arafah, orang yang tidak pernah belajar Torah, tidak pernah melakukan perbuatan baik, kita punya obligasi untuk membawa mereka untuk menjadi seorang yang observant terhadap Torah, gitu ya. Itulah menariknya dari kata Arafah tadi. Nah, saya ingin berikan informasi sedikit ya tentang korban-korban yang dibawa pada saat Hari Raya Sukkot ya. Ini ada pelajaran pentingnya, gitu ya. Nah, pada Hari Raya Sukkot itu korban yang diberikan di Bait Suci pada masa Bait Suci itu ada sapi jantan. Hari pertama itu memberikan atau mempersembahkan kohen atau imam itu mempersembahkan sapi jantan itu jumlahnya 13 ekor. Lalu domba 14 ekor, kambing jantan 2, kambing muda 1. Untuk sabat musaf itu 2 domba. Untuk korban harian itu 2 ekor domba. Hari kedua, sapi jantannya menjadi 12 ekor. Jadi hari pertama 13, hari keduanya sapi jantannya menjadi 12. Sedangkan domba, kambing jantan, kambing muda, dan seterusnya itu sama, nggak berubah. Sampai hari ke-7 perayaan Sukkot. Ya. Hari ketiga, sapi jantannya berkurang lagi jadi 11. Sampai dengan hari terakhir, hari ke-7, sapi jantan yang dipersembahkan itu jumlahnya 7. Itu hari terakhir 7. Gitu ya. Jadi totalnya selama Hari Raya Sukkot, itu yang dipersembahkan berapa sapi jantan? 13, 12, 11, ditambahin ya, 11, 10, 9, 8, 7. Totalnya adalah 70. Gitu ya. Dan ingat 70 itu adalah angka bangsa-bangsa. Ya, makanya di Hari Raya Sukkot ini Haftarah. Yang muncul adalah di kitab Zakaria itu juga tentang bagaimana bangsa-bangsa itu ikut merayakan Sukkot. Ya. Dan yang paling penting bukan hanya untuk duduk di bawah suka, tapi membagi atau menghargai, mencintai kemanusiaan, unity. Ini yang penting, pelajaran yang paling penting dari Sukkot, gitu ya. Sukkot mengajarkan tentang kesatuan, ya, nggak boleh memandang rendah terhadap sesama, ya, harus memelihara kesatuan, ya, karena itu konsep dasar yang diajarkan Hashem, satu, ya. Walaupun mungkin engkau orang sadik, ataupun engkau yang cinta Torah, ataupun engkau yang selalu berbuat sebagai aktivis kemanusiaan, ya, selalu berbuat baik, atau mungkin engkau nggak pernah berbuat apapun, atau bahkan menjadi orang jahat sekalipun, itu harus diikat menjadi satu kesatuan. Sukkot harus membawa sukacita, karena Sukkot adalah zaman simka tenu buat kita semua, gitu ya.